wajib bagi seseorang melakukan uzlah ketika saat ilmu yang untuk mengesahkan Allah dia dapatkan. Wajibnya melakukan uzlah tersebut fi kulli halin, di dalam setiap keadaan. Ini lho Pak, Bu, yang kami maksud khalwat secara khusus dan umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurabatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya was syuhada was salihin wattabi'ina tabi'ina salihina ila yaumiddin wa ila abaina wa ummatina wa jami'i man tabi'ana, khususan jami'il arwah man tabi'ani fid dini wa dunya wal akhirah. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan. Bismillah, alhamdulillah, la khawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Wa idza tafaqqahu takalane wis paham sapa al abdu kawula fit tauhidi ing dalem pengajaran ilmu tauhid, wajaba mongko wajib alaihi ngatasi kawula apa al uzlatu sing wajib iku uzlah fi kulli halin ing dalem saben-saben tingkah. Wajib bagi seseorang melakukan uzlah ketika saat ilmu yang untuk mengesahkan Allah dia dapatkan. Wajibnya melakukan uzlah tersebut fi kulli halin, di dalam setiap keadaan. Ini lho Pak, Bu, yang kami maksud khalwat secara khusus dan umum. Anda nggak bisa mengandalkan khalwat secara umum saja. Begitu juga sebaliknya, hanya mengandalkan khalwat secara khusus. Tidak.
Justru ketika khalwat secara khusus, ketika di tengah-tengah umum, praktekno. Hasil dari khalwat secara khusus dipraktekkan di tengah-tengah umum. Dua keadaan ini wajib Anda jaga. Jangan bicara berat, nggak boleh. Lakukanlah biqadril imkani, semata-mata di situ dorongan dalam hatimu alias semampunya hatimu. Nggak bisa dengan berdiri duduk, dengan duduk capek nggak bisa berbaring. Keadaan sakit tidak bisa duduk, berbaring. Dengan duduk karena capek habis kerja, berbaring. Fungsikan dzikir itu di tengah-tengah menjelang Anda berbaring. Itu maksudnya. Apa maksud tujuannya kita diwajibkan untuk senantiasa uzlah dalam keadaan apapun? Wa huwa lan khali utawi kawula iku ayyab'atsa yen to ngutus sapa Allah Gusti Allah rasulahu ing utusane Allah, ngutus fi surati malaki ing dalem wujude malaikat, fil qalbil abdi ing dalem atine kawula. Iki mesti gak kadi insyaallah. Ini saya katakan wahyu bagi saya. Karena tidak dari makhluk datangnya. Ada Pak wahyu pas Sabtu Rajab. Pas detik-detik kami menulis kitab itu, ada wahyu yang apabila ini kusampaikan pada umat, tadi geger umat niki. Oke, saya tidak bicara wahyu karena wahyu itu hanya pada nabi dan rasul. Tapi sama ini dari Allah. Oke, saya katakan ini bisikan. Dorongan hati dalam hati yang dipancarkan Allah dari loh mahfudnya Allah. Kalau wahyu itu kan bahasa untuk nabi dan rasul. Mudun turun di ulama berarti karomah. Turun terhadap kita, wisik. Tahu wisik? Bisikan. Khotir. Kalau bahasa hikamnya gitu. Atau warid. Ketahuilah semua itu sama. Cuman bedo nama dikarenakan status. Tapi datang dan kembalinya dari Allah sama.
Kan gini Pak, ada kehendak dalam hati kita bersumber dari nafsu dan Allah. Bisikan yang manakah itu dikatakan dari Allah, bisikan yang manakah yang itu datangnya dari nafsu. Ini kita harus paham. Jawabannya sederhana. Segala apapun yang Allah berikan terhadap kita, kemudian memunculkan satu kehendak. Tatkala kehendak itu hatimu duduk di tajalli, al-haqqu minallah. Benar-benar ini dari Allah. Tapi jikalau munculnya itu hati kita duduk di takholli, sebaik apapun yang kelihatan miturut pandangan manusia bagus, itu dari nafsu. Contoh kecil. Jenengan iki dalam hati ada bisikan, disuruh untuk membaca surat iki, ayat ini sebanyak begini, lalu didorong untuk puasa karena memang ada tujuan. Miturut pandangan manusia baca Quran mesti bagus lah, ngoten nggih. Cuman berangkate ati ini bersumber dari takholli mingkol bin rohibin, maka di pandangan Allah itu enggak bagus. Akhirnya kami sebut inilah bisikan nafsu. Lah, warid ini sampai detik ini belum berani kami sampaikan. Saya sampaikan hanya orang tertentu saja. Sebab umpama kami sampaikan di tengah-tengah umum ini, ada yang membawa tabu jidor lotean, tabu jidor loh, tiduran nih loh. Ada yang langsung memegang gitar melodian, ritem, bass. Sing suka ketepung langsung juga ketepung. Yang suka kiroah langsung maca Quran. Istilah bahasa, kalau terdengar orang yang suka makan sate, mesti cari sate. Biar nanti generasi berikutnya atau gimana, kalau sudah waktunya disampaikan. Tapi ayat apa yang nanti kami sampaikan ini nyerempet sudah. Sadar dan gak sadar apa ayat nanti yang kami sampaikan ini nanti terusnya. Sadar gak sadar akan masuk di dalam ayat itu. Dibuka di dalam surah As-Saff ayat 9. As-Saff. Ora tak tulis. Sampeyan ngrungokno kuping kiwa ambek kuping tengen nae. Lah sing duwe HP paketan ya langsung dibuka ning Google. Surat As-Saff ayat 9. Itu surat yang ke-61. Ketika seseorang itu betul-betul sudah mengamalkan uzlah di setiap keadaan, maka mesti, saya gak pakai insya Allah, karena ini sistem padang seperti ini. Pak jenengan luwih nggih,
Ini Pak, wonten sate 20, kuwahe sak muk, nasinya sepiring, makan. Terus jenengan makan. Kenyang mboten? Kenyang. Nek jenengan mboten kenyang berarti jenengan anak putune buta ijo. Miturut hukum jenengan kenyang. Sate ini lho 20, gegele sak gedene mene-mene Pak. Mboten sak laler-laler, mboten sak meten-meten. Mungkin gak makan nasi pun sate ini tok itu sak gegelek mene. Sak sondok isi gansal. Ana sing isi 7. Podek mangan wedhus siji. Nek sampean tetep sik lapar berarti jeneng anak turune buta ijo. Ngoten mawon. Gak masuk. Mesti apa? Wa huwa ayyab'atsallahu rasulahu fi suratil malik fi qalbil abdi. Mesti Gusti Allah itu mengutus utusannya yang berupa malaikat masuk di dalam hati Anda. Masuk. Membawa apa? Nur makrifat. Nanti disebut nur makrifat. Akhirnya kalau itu sudah masuk, dinyalakan, maka disitulah disebut makom ihsan. Makomnya orang-orang yang sudah makrifat pada Allah. Apa tujuannya malaikat yang Allah utus untuk masuk di dalam jagate hati hamba? Bikosdi tordi dawai nafsi, kelawan maksud ngusir penjajai roh, yaiku nafsu. Yaitu nafsu yang membawa perkara-perkara wujudnya Allah di dalam hati supaya hati ini mencintainya. Dibikinkanlah bisikan nafsu bahwasanya nikmatnya kehidupan dunia itu amat kekal dan menjanjikan. Kalau malaikat itu sudah masuk, disebabkan jenengan selalu berzikir di dalam khalwat segala keadaan, maka mana yang perkara itu menjadikan hatimu itu gampang lupa pada Allah, alias mana perkara yang menjadikan hatimu itu gelap, langsung hilang. Karena diusir. Warid itu laksana utusan yang tidak bisa dikalahkan, Pak. Negara Indonesia dijajah bangsa lain. Berarti masyarakat penduduk Indonesia jadi budaknya sang penjajah. Negara hati kita dijajah oleh nafsu, berarti ruh kita jadi budaknya. Sholat aja sudah tidak karena Allah, karena kita ingin meraih pahala, meraih surga. Puasa kemarin tidak bisa dikatakan karena Allah, karena kita menempuh sepertiga di antara 3 hal: pengapura,
pengapura, pengampunan, kerahmatan, terakhir dimasukkan syafaat, masuk surga. Suci, kesucian itu. Padahal semua di antara tiga ini adalah makhluk. Makanya mengapa Kanjeng Nabi itu dawuh, ada seorang hamba puasa itu tuas ngelak, tuas luwe. Badi ngelak, badi luwe. Alasannya dalam satu hadis itu karena maksiat. Tapi tidak paham yang dimaksud maksiat itu maksiatnya hati. Di situ mengatakan maksiati jasad, maksiati hati, Pak, Bu. Apa maksiati hati? Ada iman selain Allah. Dalam kondisi apapun ada iman selain Allah. Itulah maksiat yang terbesar. Hubutun ya khotiatun kabirotun. Dosa sing paling gede adalah dosa syirik. Bentuknya adalah menyekutukan Allah dengan yang lain, dengan bentuk kita mencintai selain Allah. Entengin nek ngomong son. Lencana enteng. Mengapa harus berat? Enteng. Pun. Kalau memang tujuannya warid masuk di dalam hati adalah mengusir penjajahnya hati atau roh, berarti apapun kembali pengajaran ilmu tauhid itu bentuk kasih sayang Allah terhadap kita. Bagi yang mau menerima, bentuk kasih sayang Allah. Sebab khalwat atau uzlah itu sebelum melakukan uzlah, wahyu Allah itu sudah jenengan terima. Bukan wahyu bagaimana caranya untuk khalwat uzlah yang benar, bukan. Pertama wahyu yang Anda terima dari Allah adalah ilmu-ilmu bagaimana caranya mengenali anatomi nafsu dalam diri kita. Sebab orang khalwat itu Pak, secara langsung atau tidak langsung, tujuan awal adalah wajahidu fisabilihi, memerangi, jihad. Bukan jihad yang membuat bom itu, bukan. Menurut ayat ini bukan jihad jenengan dikirim ke Palestina, bukan. Bukan. Yang dimaksud ayat ini adalah ai jihadul akbar, jihad yang besar, yaitu memerangi hawa nafsu. Kalau sudah tahu anatomi karakter daripada nafsu dalam diri kita, kita pasti akan tahu kelemahan nafsu dalam diri kita, bagaimana kita jinakkan. Ilmunya sudah dia terima. Barulah wahyu kedua, turunnya uzlah, perintah uzlah. Itulah bentuk wajahidu fisabilihi. Dalam rangka jenengan ini wabtahu ilaihil wasilah, menghadap, mendekat untuk bertemu Allah, Anda harus dibekali ilmu. Dan di dalam ilmu inilah
ada satu rangkaian yang terpenting adalah tali hati langsung pada Allah, atau robitoh langsung hati pada Allah. Ini wahyu yang harus kita terima. Lalu kedua, wahyu tentang perintah uzlah. Kalau ini sudah dilakukan tadi menurut ayat, Allah ngutus utusannya berbentuk malaikat masuk di dalam negaranya hati untuk mengusir, menjinakkan hawa nafsu. Diusir. Sampean tanya mbah-mbah sampean dulu, yang menangi zaman Londo, menangi zaman Jepang, bahasa Indonesia menangi loh Pak, ngalami ya. Kok meh podo mek nyalami ya. Ngalami. Sampeyan tanya, Mbah, bagaimana panjenengan dulu ketika saat sebagai saksi hidup ini pernah berperang melawan penjajah, bagaimana? Itu tidak cukup harta Pak, semua mereka taruhkan, apapun yang dimiliki ditaruhkan, lebih-lebihnya nyawa. Ngono kok ana sing ngomong, mbahku, wong sing irung mancung-mancung lho, mbahku sing berjuang. Mbok nian gampang Pak ngaku-ngaku itu. Sopo Pangeran Diponegoro? Awakmu lule sik kencur. Durung ngerti apa-apa. Takok nang sing saksi hidup itu. Siapa Jud Nyadin? Weh lambene gedabrus kaya entut Berut. Pak, nek betul-betul ada sanad, ada nasab, betul-betul gen ruhaniah terhadap Rasul, gak wani ngaku-ngaku. Wes tuh, ora wani. Keloro gak wani, apalagi nduduno. Sampe ngerti pitik jagung nggih? Pitik jagung. Pitik jagung niku nek wayah jagung ning ndukure langit itu kluruk. Mesti melok kluruk. Jagung donya niki. Biasane nek dalu jam pinten? Salat-salat to? Tapi nek ana pitik jago kluruk jam 12 bengi atau jam 11 iku tandane ana rondo. Iku lah jare mbalak ngono. Ya mesti ae Pak, ya gak ana duda meteng. Mesti rondo. Wong wedok. Duh. Mboten jago iku merok kluruk karepe dhewe mboten Pak, ana sing ngode. Dibuka di dalam kitab apa itu, saya lupa itu. Ayam jago ning donya iki sola-sola kluruk itu sebab ning langit iku ana
pinggire memang wonten anu Pak, wonten jago sing diwenehi apa kurungan. Jadi dheke blok iku tangane nang sarung. Terus keloro. Lho melu keloro. Mungkin inilah maksud dalam kitab. Jago iki mang nganggep iki jago teko langit. Ya bener Pak, jenengan iki menungso iku asline penduduk langit. Asline ngoten, sampeyan nek donya iki kan karena janji sampean dhewe to. Ngoten. Allah. Pun. Loh, niku diusir. Kalih malaikat iku yang disebut warid dalam hati jenengan supaya ruhaniyah jenengan iki olehnya menghadap Allah itu tidak terhijabi oleh sesuatu. Lho ngoten niki. Tapi syaratnya iku mang al-uzlatu fi kulli halin. Setiap keadaan apapun sampean kudu kholwat. Orang berzikir sirul asr di tengah-tengah makan iku kholwat. Ngene iku kholwat. Kholwat niku kan definisine kan yakfur bit tauhid. Ati ninggalno iman selain Allah. Setelah itu wahyu mimbillah, maka nyatane iman yang benar disebut ikhwan akan tampak di dalam hati panjenengan. Yaqulu dawuh sapa Allahu Gusti Allah taala fi surati Shaff, ing dalam surat Shaff ayat 9. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Niki Pak, ya niki wahyu yang medun nika 1 Rejab itu. Wis monggo ayo dibedah ayat ini. Huwa utawi urip al-hayyu al-khafiyyu wa huwa wujudullah. Jadi huwa itu tafsirane sarai adalah al-khafiyyu al-hayyu wa huwa wujudullah. Bukan sekedar nama dia, bukan. Memang muradnya itu adalah dia, tapi sarahnya itu bukan dia. Dia yang mereka tidak tahu. Al-khafiyyu, sesuatu yang paling halus, ai al-hayyu, yaitu urip. Wa huwa wujudullah. Itulah yang disebut wujude Allah. Gak mudeng ya karepmu. Ora urus sawu. Alladzi kang sifate arsala ngutus sapa ladzi atau khayyun mau. Ngutus terhadap siapa? Dialah sesuatu yang halus yang dibalik layar Anda semuanya ini yang memerintahkan satu utusannya Rasulahu bil huda kelawan nggawa petunjuk, bil huda kelawan ngasto membawa petunjuk, wa dinil haq ai dinut tauhid. Dinul haq ini Pak, Anda jangan maksudnya Islam secara dohir gebyare iki, bukan. Kalimah ini kalau Anda itu memaknai secara murad bahwasannya ad-dinul haq ini adalah agama Islam, maklum. Coba sedikit aja Anda menoleh dari sisi sarah mutasabihatnya.
Manakah ad-din yang disebut al-haq, dinut tauhid itu? Kalau saya menjawab sederhana. Mana? Agama yang mendidik dan mengajarkan konsep yang meniadakan perkara yang kita anggap ada. Itu. Dalam bahasa sederhana, mana agama yang mengajarkan umatnya bagaimana cara untuk mengesahkan Allah. Itu. Mengesahkan terhadap nama. Itu. Saya tidak berpatokan harus agama Islam secara dohir. Enggak. Sekalipun Anda ini agamanya di luar agama Islam, orangnya Muslim, kok hatimu diajari tentang budi luhur, bagaimana cara mengesahkan pada Tuhan, itulah yang dimaksud ayat ini, bil huda wa dinil haq. Ngaji modele nyentak-nyentak. Pak, wong Surabaya iku ngono. Rembukane wong Surabaya kata orang Jawa Tengah iku gegeran. Gegerane orang Jawa Tengah dianggap orang Jawa Timur musyawarah. Iki ya apa? Ya salah paham. Syarah yang kami sampaikan tentang dinil haq adalah iku ad-dinu agama alladzi kang yad'u kang ngajak apa din al-qalba ing atine kawula ila wahdaniyatillahi ta'ala maring nyawijekake Allah Ta'ala. Kalau kita masih bicara Allah, itu belum esa. Makanya agama iki sing ngajak ati sampeyan bagaimana cara untuk mengesahkan Allah. Gini Pak, sederhana nih. Mungkin kita ketika melihat orang yang ngangkat besi, itu apa namanya Pak? Angkat besi tipi-tipi, kawat ya. Sampean duwe penyono iman, wong iku kuat ngangkat besi. Berarti Anda telah menyetarakan dengan Allah. Ini di luar Anda. Sekarang di dalam diri Anda. Saya dalam hati ada prasangka iman, bisa ngaji ini karena saya, berarti saya menyetarakan dengan Allah. Loh. Makanya ini dikatakan ad-dinu alladzi yad'ul qalba ila wahdaniyatillahi ta'ala. Ikuti agama manapun yang menjadikan hatimu itu bisa mengesahkan pada Tuhan. Itulah yang dimaksud dinul haq. Kalau saya buka di tafsir Jalalain Pak, mohon maaf di cross check. Dinul haq itu ai dinut tauhid. Tidak dijabarkan seperti ini. Mana sih yang dimaksud dinut tauhid? Mana penjabaran mengesahkan Allah? Betul dijabarkan. Anda harus banyak mukobalah akhirnya. Buka-buka tafsir lainnya, barangkali ada penjabaran dari si sarahnya itu
lebih mudah dipaham. Saya gak ngejokno, Pak. Saya tidak berkata, yes, kitab ini yang lebih mudah Anda pelajari, bagaimana cara Anda berjalan menuju rahasia ketemu Allah. Enggak. Orang itu punya pendapat masing-masing. Makanya mohon maaf, ini permintaan jilid pertama itu luar biasa, sementara keadaan kitab sudah habis. Dan mengkritik saya, inilah yang kubutuhkan saran dan kritiknya. Supaya untuk ayat dan suratnya itu ditulis sekalian. Ini dulu kan mboten, Pak. Cuman surat ini, ayat ini golek ono deh, cari sendiri. Supaya Anda mau buka-buka ternyata jawabannya, Gus golek gue sepuh. Wegah golek-golek ngun, mbok ya ditulis po pisan. Dengan kritikan yang membangun itu, maka ini lagi saya garap memang. Lagi saya garap karena kemarin di jilid 2 ya begini enak, ada Qur'annya, ada Arabnya, langsung ada Indonesia. Rai mungkin jungkel lah. Enaknya enak, Pak. Sampean gak ngerti kini jungkel. Ya Allah. Gak cukup dari buah pikiran yang ditimbulkan Allah terhadap kami akan taskhihkan itu sebelum kami bawa ke Jakarta. Biar meneliti dari sisi ilmu alatnya, ilmu balaghah manteknya bagaimana. Biar sempurna. Ternyata, Pak, manusia itu enggak ada yang sempurna, ya Allah. Si ono keliru nih, nulis fa keliru wawu. Ya. Nulis fathaten keliru. Sing do beloro niku apa? Ya Allah. Itulah memang manusia, Pak. Makanya enggak boleh kita merasa suci, merasa bener dewe, enggak boleh. Sing bener iku cuman Allah. Pelajaran, Pak, itu pelajaran. Pun. Apa maksud dan tujuan Allah ini memberikan petunjuk dan pendidikan tauhid? Liudirahu, krono arai supaya nyucekake alat dini kulli. Niki nek cara tak maknani basa pribadi, kanggo nyucekni kotoran yang sudah bersarang di dalam hati. Ngaten. Kalau saya maknani secara umum, datangnya dinul haq ini untuk mengalahkan agama yang tidak mengesahkan Allah. Ngoten lho karepe. Bihidayati tauhidi, dengan adanya petunjuk di dalam ilmu tauhid, akhirnya sampean paham. Wal amali, dan petunjuk dorongan untuk jenengan beramal, berarti mengawinkan ilmu dengan amal disebut uzlah tadi di depan tadi. Disebut khalwat. Wal istiqomati, dan diikat
dengan terus penerus, gini ku maksudnya fi kulli halin, di dalam setiap keadaan hatimu tetap berzikir. Katori kolis lisodi azatil kolbi, sing tujuane krono arai sebagai cara untuk lisodi wazatil kolbi, krono arai ngusir penjajai ati. Karepe kullihi niki liyudhirahu ala dini kulli. Mohon maaf, kita mulai sejak akil balik sampai umur nggak tahu kita sama-sama. Ada yang 40, ada yang 30, ada yang 50, bahkan 70. Dipenuhilah hati kita ini perkara-perkara yang menjadikan kotori hati. Itu al-aghyar. Apa? Perkara-perkara selain Allah wujudnya. Akhirnya kita bersukaria, berbangga diri, takabur dengan itu semuanya. Inilah yang disebut kotoran. Sehingga menjauhkan hatimu terhadap Tuhanmu, sehingga Anda tidak bisa dikatakan sebagai hamba yang mengesahkan Tuhan, nggak bisa. Sebab akibat yang seperti ini Pak, maka muncullah nuzulul Quran, asbabun nuzul ayat ini diturunkan sebab kotore ati menungso iku bil huda wa dinil haq diturunkan. Wis. Lalu walau kariha, Muhammad, walau kariha lan senajano ndrengkeni. Apa yang ndrengkeni itu ya? Mungsui boleh, atau apa Pak? Pokoknya wih gak seneng loh. Membenci, mana boleh. Sopo al musyrikuna, wong-wong sing padha nyekutokake Allah dengan tukang angkat besi mah. Muhammad dalem Gusti la tubghid man yubghidka. Ojo kau benci wong sing benci awakmu. Berat Pak Iwa. Secara realita Anda dirusui, terang-terangan Anda dimungsui, terang-terangan Anda ini dicelakai, tapi Anda nggak boleh nyelakakan atau memung. Berat Pak Bu nggih? Mencari wong wedok, aku di celatu ya tak celatu. Ngaten. Lu jual, aku beli. Itu kan prinsipnya orang-orang Jakarta jari ngono. Lu jual, gue beli. Kau nggak jual, aku ya nggak beli. Artinya aku mau nyalai orang, tapi aku akan menyalai jikalau aku disalahi terlebih dahulu. Tapi Rasulullah dilarang menawi. Jangan kau membenci orang yang membencimu. Jangan kau tidak menyukai orang yang tidak menyukai dirimu. Tetap
sampai no Pak. Mat tetap sampai no. Siap. Itu tak sampai no. Walaupun ini pahit dirasa, menusuk di dalam dada yang paling dalam. Wong aku ki wong sugih, sembarang kuwasa, isok tuku ngene tuku ngono. Wong aku iki ngalime wong alim, bahkan buyute wong ngalim. Pun Pak, walaupun jenengan dibenci orang yang seperti itu, Allah dawuh terhadap Kanjeng Nabi Muhammad, la tubghid man yubghidka. Mat, kuwi ojo benci wong sing benci awakmu. Niki Pak, kalau hati Muhammad tidak berlandaskan dino tauhid, nggak mungkin akan bisa menerima. Mesti sakit Pak di hati. Berpendidikan tauhid pun tidak akan cukup manakala tidak mengkawinkan dengan amal ilmu itu yang disebut uzlah. Makanya ada hikayah atau cerita tentang masalah uzlah ya Rasulullah. Lebih banyak menceritakan uzlah itu di Gua Hiro. Mengapa harus di gua? Jadi kalau boleh saya katakan min asrofil majalis. Mana petilasan yang Allah sucikan. Ini saya mengambil dari surat Toha yang menceritakan tentang uzlahnya Nabi Musa. Bil wadil muqaddasi tua, tempat yang Allah sucikan disebut lembah tua, bukan tua umure loh Pak ya. Ternyata dimanapun Anda berada, kalau tempat itu kau jadikan hatimu khalwat, inilah yang disebut lembah tua. Walaupun Anda itu WC, di WC, tahu WC ya? Nek cara biyen jumbleng namanya. Tapi kalau jenengan iki khalwat di tengah-tengah kesibukan itu, saya katakan min asrofil majalis. Ternyata kalau didorong ke dalam min asrofil majalis atau lembah tua, qalbun salim, hati yang sudah suci, hati yang selamat dari ta'thirud dunya, bisikan gebyare ngalam dunya. Loh, niki lho Pak, nek gak jenengan selalu ngutamakan terus berzikir, nggak iso Pak. Mboten saged. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Saya tidak mengatakan urusan dunia nggak penting, enggak. Penting. Ini karena Anda masih ada di dunia dan ada hubungan sesama manusia. Penting. Apalagi Anda sudah beranak pinak. Penting. Tapi waqtasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Sesuatu yang luweh amat penting yang harus Anda jaga adalah hubungan ruhaniyah hati Anda langsung pada Allah. Wasilahnya, robitohnya adalah sirul asrar. Pun titik.
Kesimpulan, kalau Anda sudah bisa menerima wahyu dari Allah lewat ilmu, yang kumaksud ilmu adalah tatanan dinut tauhid, beruzlahlah. Sebab jikalau kau terus uzlah menerus, maka Allah akan mengutus utusannya malaikat masuk di dalam jagat hatimu. Entah Anda kasafi dibuka atau tidak buka, itu bukan persoalan. Yang terpenting bagaimana hatimu itu pertama, dimanapun di tempat apapun Allah terasa dekat. Yang kedua, Anda akan melepas keimanan dirimu atau makhluk yang berkuasa. Akhirnya muncul yang berkuasa hanyalah akunya Allah. Cuman itu. Dan ini hukumi wajib bagi kita yang sudah meng-welcome dinut tauhid. Begitulah sekilas info. Untuk selanjutnya barangkali ada yang perlu ditanyakan, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus atas memberikan waktunya. Dan yang mau saya tanyakan tentang halwat tadi, yaitu tentang halwat tadi, bahwa di situ dijelaskan ada dua tata cara, antara yang khusus dengan yang umum. Kenapa ini saya tanyakan? Karena halwat adalah merupakan hubungan pribadi kepada Allah. Maka dari itu saya tanyakan tata cara atau akhlak yang terbaik kita dalam menjalankan halwat, baik khusus maupun umum. Itu aja yang saya tanyakan, mohon penjelasannya tentang tata cara yang baiknya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya secara ringkas itu sudah kami jelaskan di kitab awal, di edisi bab rahasia jalan menuju Allah. Ada bab cara kholwat, caranya bagaimana ketika am atau khos, itu ada. Cuman gak apalah, tak anggap jenengan gak kebagian kitab. Gini, mengapa sih dikatakan am, umum? Mengapa harus dikatakan khos, khusus? Jawabannya begini. Dikatakan am ini karena jasmani sampean masih berinteraksi di tengah-tengah urusan dunia. Apakah dunia istri, suami, anak, kerjaan, apapun. Atau jenengan iki dengan tetangga, gotong royong. Ini cara mbah-mbah kita itu biyen iku dawuh ngene, "Le, kuwi kudu bisa topo ning papan rame. Ojo mung topo ning papan sepi." Tapi ora dijabarne. Rame bagaimana, sepi bagaimana, enggak. Hanya kalimat itu tok. Kita bertanya ya, jawabannya sederhana. Kali ana dhewe mbahmu biyen golek sampak jungkel-jungkel kok cik penake. Kadang-kadang itu
sebelum didhawuhi iku wis dikei perjanjian. Apa perjanjian? Ora oleh kakean cocot. Iki jenenge ngaji rungon. Gak ngaji lesan, gak ngaji tulis, ngaji rungon. Ya ngrungono tok. Dadi takon gak oleh. Wis kena perjanjian ngono. Dadi nggih meneng, nggih nyuwun sewu. 2000 sampai 2005 sampean tanya. Jamaah yang kami ayai mungkin kurang lebih 25 orang. 5 tahun tak takoni paham mak. Godek. Lho nggih. Mungkin salah satunya orangnya ini. Tak dudono ae. Jare aku ngomong kosong. Ngaji klesak-klesik, Pak. Ana wong liwat ngono meneng. Lampu digelapi. Begitu berhati-hatinya. 5 tahun bayangkan. Orang mudeng balas loh. Ya Allah. Insya Allah. Sekarang enak. Kita tinggal menemukan udah enak-enak ini. Ya. Jadi tanya nggak boleh. Kami pun dulu tanya pada orang tua juga nggak boleh. Pokoknya carikan itu, cariin sendiri. Ya sudah. Terus mau bicara apa kita? Yang dikatakan khusus, kebalikannya. Jasad jenengan sudah tidak berinteraksi dengan urusan dunia. Bahasa umum waktu istirahat dengan tenang. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa qu'udan. Ya betul sih. Qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ali Imran 191. Kalau kau nggak bisa dengan berdiri ya, dengan duduk, dengkekmu kumat, ya berbaring. Lebih enak toh? Itu. Jenengan, dikala waktu nggak bisa berdiri, duduk, nggak bisa duduk, berbaring. Dengan kerja susah, dengan duduk nyantai. Dengan duduk nggak bisa, total jenengan ini berbaring, arep turu, ngoten gampangane. Minimal seperti itu. Bon. Terus bagaimana caranya, kaifiyahnya untuk menjalankan kedua khalwat itu? Cukup sederhana. Asahlah dzikir sirul asrar di tengah-tengah khalwat umum. Udah. Jikalau mudahnya sirul asrar di tengah umum itu kau dorong dengan dzikir sir, mengapa tidak? Dah. Sekarang cara untuk khalwat secara khusus, tempat khusus, artinya keadaan jenengan ini nyantai. Di dalam kitab awal di edisi 1 dengan judul Rahasia Jalan Menuju Allah. Di situ saya katakan, kalau bisa mandi dulu, wudu, baju yang suci, lalu sholat sunnah, lalu jenengan wasilah secara syariat ila hadrati nang sapa lan sak piturute, lalu langsung
Dikira sir dan sirul asrar lewat napas. Bon, ngoten tok. Seiring berjalannya Anda berzikir tersebut, supaya dikatakan lekas cepat Anda wusul, iman utawa rasa dalam dirimu yang melakukan lepasen. Artinya jangan mudah ngaku-ngaku sumber agawe kholwat iku dari diri Anda sebagai makhluk, jangan. Sebab nanti kalau Anda merasa diri Anda yang melakukan itu, mesti namanya pengarep-ngarep itu sih masih ada. Apa pengarep-ngarep? Wusul ketemu Gusti, iku wusul ketemu Gusti Allah. Pengarep-ngarep iku ning dodo iku gede banget, mboten lepas-lepas. Miturut akhlak mboten angsal. Walaupun tujuannya kita kholwat adalah mendekat untuk bertemu. Ini sama halnya dengan apa yang pernah kami sampaikan. Miturut akhlak, kalau Pak Tani itu sudah menanam biji jagung, gak usah Pak Tani iku arep-arep wae ndang muncul. Ora usah, nanti dengan sendirinya waktunya akan berbuah sendiri. Cukup bagi si petani bagaimana waktu untuk mupuk ndang dipupuk, waktu ngaliri air ndang dialiri, jikalau ada hama ndang dihilangkan. Inilah namanya istiqomah. Waqtasimu bihablillahi jami'a, pegangan rapet taline Allah dzikir iku, wala tafarraqu, dan janganlah kau pisah dzikir itu dari hatimu. Itulah Pak pertanyaan tentang kholwat. Ada lagi? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya nama Suparno dari Sidoarjo. Pemula ini Pak. Yang saya tanyakan, apa boleh atau bisa sebelum dipalkin melakukan dzikir sirul asr? Matur suwun, mohon pencerahan Pun Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menjawab tentang talqin atau beat. Ini nanti tidak dari sudut thariqah, tapi sudut hakikat. Kalau sudut thariqat, apapun alasannya nggak boleh. Sama halnya sampai beli sandal, ya, belum sampai bayar, belum dil-dilan antara bek murtabek, sampai beto mulih sampean gawe, mboten angsal. Belum deal regone, yo belum sampai bayar, digawe mulih, digawe neng omah. Miturut fikih atau pandangan thariqah nggak boleh. Harus dil-dilan dulu, harganya ini namanya bek murtabek, gitu. Lalu jenengan bayar, barangnya yo sudah nyata di depan Anda, bukan membeli kucing di dalam karung, gitu. Oh, no, Pak wong dodol manuk miber. Kalau manukku nggih ngapunten, kadang-kadang itu manuk berkutut. Dikerek ndukur lho Pak ya. Suarane muni kong pisan, kong kong. Tapi sampean gak ngerti ya. Kurungane manuk berkutut iku apa ndukure kok ana plafone. Ben ulem.
Krungu sampean oh suarane gede lah ngoten nggih. Sampeyan iki bojoke gak ngerti. Kula niki ahli perkutut. Nggih, estu sampeyan tanglet tiyang kampung mriki. Kula niki ngambil induk dugi Kebumen. Regane tahun 2000 niku 30 juta. Niki bapak nih. Kalau mundut 30 juta. Zaman sakmono duit wadah Pak. Tahun 2000 niku haji luweh-luweh niki. Saking ati kula niki kemrengseng ning kono dorongan gak kuat harus tuku. Ketemu nih kabar wonten Kebumen Jawa Tengah Pak. Budal Maryasar dugi Kebumen niku insyaallah dereng wonten tol. Di atas jam 12 malam. Niki durung babone. Kantun ngawino babon niki napa? Babon apik apa babon elek? Kalau ingin mendapatkan anak yang bagus, babone kudu apik. Mula jenengan cah kakung sing atine wis bertauhid ojo gemampang rabi syukur wedokan. Golek ana wong wedok sing betul-betul atine iku mang bertauhid. Ngono lho maksudku. Pak, nyuwun sewu. Mbokne niki kula mboten ngomong rego, Pak. Wis ngomong sae. Ya Allah, Pak. Sampak dadi 8 kandang. Asale sak jodoh dadi 8 kandang. Nggih kula gelangi. Nggih. Kitab sing dikaji anak pondok. Hewan sing miber burung, setahu saya sing duwe kitab iku berkutut. Sampai nek kepingin golek berkutut sing apik gak ketipu. Jin kitab babakan berkutut. Buntute Pak ekore iku ana sing 16, ana sing pira. Iku ana maksude. Suwiwine nggih ngoten. Sampeyan sebelum beli berkutut, sampeyan tontok dhisik ulese. Jangan hanya bicara suarane sik, jangan. Ulese ya apa? Membawa dampak bagus apa ndak? Nek miturut kitab iku wonten ciri-cirine piyambak-piyambak. Ada cirinya masing-masing. Nggih, waktu iku sampak dadi 8 kandang Pak, mari ngono. Nggih, 8 kandang berarti 8 jodoh dari keturunan sak jodoh. Pak, adolku piro anggit sampean? Adole kula niki sak duwene duwike sing tuku. Nggih. Duwe dhuwit sing tuku niku duwe dhuwit 20.000. Ya 20.000. Loh, kula nemoni jaman Gus, aku iku pingin perkut tapi gak duwe dhuwit. Sing ya napa jawab sampean? Ibu toh, lho iki dagangan lha ngoten nggih. Ya makani, ya dan lain sebagainya. Ngoten niku anakane sing wis wonten gelange, takon milih. Ngoten niku pun angsal kula dirangkul-rangkul. Apa kok rangkul? Sing ngingoni lho Gusti Allah. Dudu aku. Pernah terjadi seperti itu, Pak. Buyare kenging angin lesus jebol munggah niku. Bebarengan ponakan kula sunat niki ning ngajeng niki. Ponakan kula niki namine Elva, sunat ya toh. Waktu itu umpami disebut sakniki angin punting beliung. Sound system niku munggah ya, Pak. Apa maneh namanya? Kandang kawat. Mancepin ini sar ukur-ukur, ngumpul kabeh Pak, entek langsung. Habis itu kira-kira sak wulan dungaren akeh manuk bekutut kliweran.
sak mangke sangat atau sak mangke kuwata. Biyen mboten wonten. Wontenno dikejar, Pak. Berkutut iku. Dulu, sekarang ono dalan-dalan. Wis dijarke ae. Loh kok belakang tutup kudu apa, Mang? Apa Mang pitakoke? Oh, sebelum talqin, ngeten. Laksana kalau di toriko itu nggak boleh. Laksana jenengan beli sandal, belum akad-akati selesai, dibayar pun belum, sampean bawa pulang, nggak boleh. Kalau saya jawab ini talqin atau beat secara hakikat, boleh. Karena apa? Karena di dalam hakikat maksud daripada talqin atau beat itu adalah menyambungkan talinya ruh pada Allah. Lah yang bisa nyambung ke iku Allah. Si mursyid nggak boleh merasa dirinya yang menyambungkan. Ketemu piro, Pak? Wong makhluk kok. Berhubung kita di thariqah itu belum bisa lepas rasa keakuan diri sebagai makhluk, otomatis ngaku-ngaku aku iki mursyidmu. Kowe metu teko golonganku murtad kowe. Enggak ada matahariku dua kembar. Mpun muring-muring. Kula niki ngritik tapi bangun. Selama kita khalwat suluk, pengakuan diri makhluk yang melakukan masih melekat, jangan harap jenengan itu bisa wusul sekalipun menunggu cukulnya hulek-hulek. Nggak bisa. Udah fakta di lapangan memang gitu, gak usah bantah. Gak usah bantah. Kalau kita sadar demi kepribadian hati kita pada Allah, mesti kita harus matur suwun pada Allah kalau kita itu sudah disayang dengan bentuk dinasehat, undur makola wala tandur mangkola. Janganlah kau melihat orangnya yang berbicara, apalagi orangnya itu lebih muda dari jenengan, lebih jelek dari jenengan, lebih alim daripada jenengan di mata banyak manusia. Tapi lihatlah, mohon maaf, isi di dalam nasihat itu bagaimana. Jadi secara hakikat boleh, Pak, jenengan terasa atau tidak terasa, ketika saat hati sampean itu sudah dong dengan sirul asrar, jenengan wis dibean asline. Asline wis disambungke Allah. Cuman oleh karena kita itu terbawa oleh hukum-hukum hablum minan nas, sehingga ngomong nek beat kurang mantep, kurang sah, apalagi tidak terhadap orangnya ning YouTube gak mantep, mau kudu nang orangnya. Lah ngoten nggih. Wis urusan mantep gak mantep atimu dhewe. Pokoknya sudah saya katakan, sekalipun jenengan ini paham dan hati sampai sudah meraktekkan walaupun 1 detik, mempunyai iman yang benar bahwasanya fi kulli mukawwanat khafiyun hayyun wa huwa wujudullah, maka sudah. Biar tidak nyalai aturan kita di dalam proses syariat thariqah, oke lah beato secoro hablum minan nas. Silakan lewat YouTube, tirukan, resapi, jalankan apa petunjuk di situ. Kula mboten mantep nek mboten kali jenengan misalnya ketemu langsung, wis tak kandhani ya, rungokno kupingmu. Sejak 1 Rejab masuk di dalam 1 Januari tutup total. Tutup WA ya tutup, telepon ya tutup. Kalau anggap sing sik telepon, kula anggap belum krungu kabar.
Kula anggap ngoten. Beat pun tutup sing biasa setiap hari Sabtu. Lah ngaten. Hari Sabtu jam 4 sore setiap Sabtu beat. Sing dereng beat. Ketemu nih beat terakhir kemarin pas Ramadan itu. Ramadan keberapa itu, Pak? Ke-10. Iya, 10 atau 9 ya itu. Habis itu sudah. Jikalau Anda ingin memaksakan diri untuk berbeat secara aturan face to face depan ngeten iki cukup lewat toning YouTube. Sah. Ngoten. Nggih. Ada lagi? Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dari Jakarta, namanya Masrur. Alhamdulillah udah bisa sampai di tempat. Padahal sebelumnya belajar di YouTube akan, tetapi ini alhamdulillah pada hari ini kita ditentukan oleh Allah bisa hadir bertatapan musyak dengan Gus Mukhlasun. Dan kami ingin menyampaikan sebenarnya juga hal yang sama tadi, sebenarnya belum talqin secara fisik, namun kalau nggih sampun udah mendengar di YouTube bahwasanya tanggal 1 Rajab sudah ditutup, tapi mudah-mudahan atas keterangan tersebut menjadikan satu keyakinan, tambahnya ihsan. Jadi mungkin kalau sekiranya sudah ditutup kami juga udah artinya menambah dengan udah kemantepan lah bahasanya gitu. Namun yang perlu saya tanyakan yaitu sebelum saya mengamalkan Sirul Aslul ini, setiap saya menjalankan selalu dipertemukan oleh arwah almarhum yang sudah pada meninggal. Akan tetapi ada suatu rumah yang pintunya belum ada. Maksudnya apa itu, Pak Gus? Itu aja cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah kiasan rumah yang belum ada pintunya. Apakah itu sampeyan dapatkan lewat kholwat atau mimpi, sama saja. Ataukah itu sampeyan dapatkan di dalam alam muhadharah kasunyatan seperti ini, sama. Kalau di dalam alam muhadharah, alam kasunyatan ini Anda mata dohir yang melihat, opo oyo sandal masjid itu gak ono ndukur, kok ono nih nisor. Tak was-wasi wong budal nang jero masjid. Sandale apa ya kok gak digawe tutuk imaman utawa jero. Loh, iku kiasan. Terus sing gak sandalan, kalau gak pakai sandal kok mlebu jeding. Apa? Semua itu maksudnya sama. Kalau jenengan wau Allah beritahukan lewat mimpi atau pada saat di antara sadar dan tidak sadar waktu kholwat, itu di alam mukasyafah. Berarti mata hati Anda memandang makhluk itu. Itu juga ada maksud Allah. Menemui rumah tapi belum ada pintu, apa maksudnya? Ngeten, Pak. Sak rapet-rapete omah. Apa sak rapet-rapet ya? Bahasanya sak rapet. Sak rapat lah musyawarah. Yang ini iki wong gak lulus SD ngeten iki. Serapat-rapatnya wis karepmu.
Rumah jikalau tiap hari tidak fasabbihuhu bukrata wa asila, bleduk masih ada. Tahu bleduk nggih? Nyun sewu. Sak bersih-bersih ati. Sebersih-bersihnya ati. Jikalau Anda ini tidak terus-menerus berzikir zikron kathiron, mesti masih ada bleduk debunya. Bahkan Rasulullah mengkiaskan gini, mengapa umat Islam disuruh untuk sholat 5 waktu? Sebelum dia masuk rumah, di depan rumah itu ada sungai kecil yang tidak berhenti oleh mengalir. Siapa yang masuk rumah tiap hari tergantung, pasti dia melewati sungai dulu, otomatis masuknya bersih. Bahasa syariat, wong iku kalau tiap hari sholatnya itu enggak bolong, sama halnya dia itu selalu membersihkan hati. Berarti mandinya orang itu 1 hari 1 malam 5 kali. Ternyata berhubung kita belum mendalami sejati ini sholat, sejati ini membersihkan kotoran hati, akhirnya ya sekedar aja kita lakukan, nggak bisa menyentuh pada substansinya yang dimaksud hadis. Wow, nggak menyentuh sama sekali hati kita. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradha. Penyakit gak hilang, malah bertambah tebal penyakit kita. Padahal bendina sholat tidak pernah pot sekalipun 1 kali, nggak pernah. Mengapa? Hati kita masih ada hasud, masih ada riya, bangga diri. Itu karena kita memang belum mengerti sejatinya sholat itu bagaimana, sejatinya bebersih hati itu yang bagaimana. Makanya dari mbah sampean kali kula mula tole ngaji yo ilmu tauhid, mboten tauhid, tauhid. Sampai ngomong ilmu tuwek ilmu tuwek. Di situ seperti itu. Wong ngucap rojiun, rojingun, ngoten. Maneh kalau kita geser kembali tali Allah, mboten saged tali Allah. Toli loh, memangnya berbeda bacaan ndadekno gak sah? Oh ndak, sesuai dengan karakter kebiasaan lugat daerah masing-masing. Kalau kita orang Jawa yang pada masa sekarang waladhdallin bisa, ayo coba nanggone sampai nanggone pundi Bali walat toli. Apakah itu batalke salat? Enggak. Pun apa maksudnya rumah yang belum ada pintunya? Nyun sewu, kita itu Pak dibimtek Allah dalam sasi Ramadan itu sebetulnya adalah membangun satu rumah. Otomatis pondasi harus kuat. Makanya mengapa saya harus
bicara tentang dasar tauhid. Mulai la ilaha illallah, la ilaha illahua, sebelum menginjak anta sampai ke ana. Ini sebagai modal dasar. Setelah dasaran kita, pondasi sudah kuat, maka naik ke atas. Sampailah kita masang genteng. Setelah kepayupan, belum ada pintunya, belum ada jendelanya. Tapi berhubung Anda sudah punya rumah, walaupun belum lengkap, Anda tidak akan kehujanan dikala, Anda tidak akan basah dikala hujan, Anda tidak akan terasa panas dikala musim kemarau. Sudah ada payupannya, mungguai cuman aja belum ada pintunya. Lah, pintu jendela itu atau ventilasi itu apa maksudnya? Inilah Pak, pengembangan dari ilmu tauhid, sehingga mengapa harus muncul kitab edisi kedua yaitu Qalbun Mudlimun, edisi ketiga adalah Qalbun Musyrikun, hati yang bersinar. Terus nanti ada sarah hikam, nanti saya merencanakan tak sarah no hitam dengan bahasa yang mudah sekali dipaham. Sementara ini hikam sarahnya kita itu muter-muter. Nanti dengan bahasane wong deweso Pak, aku yakin bapak-bapak sing tua-tua akan mudah menerjemahkan karepe. Inilah keuntungan saya mengapa saya tidak paham tentang bahasa populer. Tahu populer? Bahasa yang internasional. Bahasane wong kulian seperti contoh intermezzo. Apa intermezzo itu? Terus maneh keringanan kita bahasa dispensasi. Apa itu? Loh, kalau zamannya memang zaman anak sekolah harus begitu Pak, intelektual. Tapi nek di depan kan datang jenengan yang udah tua-tua gini. Lah wong tak suruh cari ayate Quran ning Quran ae wis wegah dikon nulis maneh. Dadi niki kula rubah Pak. Jilid pertama sakniki kula rubah maneh. Artinya saya rubah, maksudnya tidak saya rubah, cuman saya tambahi Arabnya, ayatnya tak tulis pisan, sehingga ya udah kerja 2 kali lagi. Gak apa-apa. Katanya mengacu pada ngaji kitab Qalbun Mudlimun kemarin. Yo ngeten iki eco rambas. Guyon Bu, guyon. Enaknya nih. Jenengan tinggal pas kami balah, jenengan langsung melihat arti Indonesianya langsung. Sing lulusan pondok saged ambek maknani ngaten. Jadi Syekhul Kalamnya tahu, oh ini tadi kalimat isim, oh kalimat huruf, oh kalimat apa jenenge kalimat fiil ngaten. Enak Syekhul Kalami, oh memakai kalimat isim mutada atau khobar, SPUK-nya jelas. Loh, enak sampean ngomong. Kini medhot nendas setandane boleh buka-buka nyun sewu lho, padahal wis tak tinggal mulai Aqidatul Awam, Jurumiyah, Amriti, Ibnu Malik, Jawahirul Maknun tak tinggal suwe mulai tahun 2000 Pak. Saiki tak oyak-oyak men tak golek ora ketemu tibake biyen tak obong jare. Gusti Allah kok nyeluk, celuk neh. Celuk maneh tak golek dus endi sih rek. Mboten ketemu. Ternyata ada yang jawab, sampean eling ah. Biyen pas sampean gendeng, sampean obong kabeh. Kapan aku gendeng gak tahu kok. Sing gendeng iku sing nguwasi nyapa Gusti Allah welo-welo nyoto ning awake kok ora iku sing gendeng pean. Asline ngoten. Persepsi Pak, ngomong gendeng itu persepsine dhewe-dhewe.
Apa maksudnya? Dengan ilmu amal yang sudah jenengan terima, bagaimana cara jenengan ini bisa mendekat dan bertemu Allah. Istiqomah inilah yang tak maksud untuk membagusi rumah, melengkapi. Tadinya nggak ada jendela, akhirnya muncul jendela. Rumah ventilasi yang tadinya belum dicat, bagus. Coba ngeten mawon jenengan. Oke, sekarang tingkatkan mutu dzikir sampean sejauh mana jenengan memegang menjaga dzikir. Tingkatkan. Nanti kalau Allah menemukan gambar rumah tadi, mesti wis ono apa mang? Pintunya. Gak gampang dileboni, guguk. Ngerti guguk? Tidak mudah dimasuki maling karena Anda kunci dari dalam. Nyun sewu. Misalkan ono maling, ono hewan-hewan buas, gak gampang masuk. Artinya nek dzikir iku pun sampean kuati tenan, ati iki gak gampang kecolongan hawa lah, ngoten lho, genai. Ngalih ibu wonten mboten? Monggo. Wis mboten napa-napa jenengan duduk rapopo. Oh, nggih. Ingoten niku nek taline putus. Ora muni. Lah. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Gus kula badhe tanglet. Monggo. Niki nyuwun petunjukipun napa pemahaman kula salah napa mboten. Terus pundi? Kula kuwatir tersesat. Niku kula memahami ketika kita bertajalli itu berarti sang hidup itu kan meliputi segala sesuatu. Berarti sang hidup itu ada di semua makhluknya, ada dalam diri semua makhluknya. Kalau di manusia berarti di semua karakter manusia, di tumbuhan, di hewan. Berarti pemahaman saya itu Tuhan ini berekspresi, berperan dengan berbagai hal itu. Yang jadi pertanyaan kula niku, yang kedua, dos pundi carane saya menghadapi ketika pun menyadari bahwasanya yang saya hadapi ini ya Allah, tapi untuk menanggapi kan kadang nafsu itu masih sering iwasvisu di hati. Itu yang pertama kali sikap yang pertama kali yang saya harus lakukan niku nopo ketika menghadapi bentuk-bentuk Tuhan itu dengan yang tidak saya sukai atau tidak saya maui. Matur nuwun. Jadi dua nggih, Gus. Nggih. Matur nuwun. Assalamualaikum. Pemahaman pertama benar. Arti kata tajalli itu selain wujudnya Allah sudah tiada. Atau yang berperan selain Allah sudah tidak ada. Sehingga otomatis bahasa sederhana kami sing agawe ku sapa? Yes, aku nih Allah dewi. Sekalipun itu kau lihat perkara yang kurang pantas atau secara syariat dikatakan melanggar hukum, memang iya. Tapi hukum itu hanya berlaku bagi orang yang hatinya sudah tiada selain Allah. Dan ini tidak bisa berlaku bagi hati kita yang selain Allah masih ada. Padahal Allah katakan la taj'al
ma'allahi ilahan akhar. Jangan sampai dalam hatimu ada selain aku. Allah maksudnya. Jangan ada. Kita yang sudah dididik bagaimana caranya menghilangkan aku ini makhluk, tinggal kita melaksanakan aja. Jangan kau tunda-tunda menunggu waktu yang senggang. Ingat, waktu hari ini tidak akan terulang hari besok. Rugilah bagi kita tatkala waktu yang di depan kita baeno dengan waktu itu dengan alasan menunggu kesenggangan. Ingat, waktu sekarang nggak mungkin akan terulang waktu besok. Waktu sekarang yang sudah kita lalui akan kita tinggalkan. Waktu besok akan menghadap kita. Merugi kita. Bon. Jadi pemahaman sampean ra keliru, Pak. Ra keliru. Yang kedua, apa yang harus kami ambil ketika saat kami menghadapi kondisi miturut syariate gak cocok? Padahal satu sisi sedaya af'ali Allah. Sehingga ketika yang gak cocok itu membuat hati kita gerutu, nggih mboten? Gak cocok. Blas gak cocok. Perkara sing tak karepno gak teko. Jebule menggagalkan atau mengecewakan hati. Pak nyun sewu, ono maksud Allah tujuan kita digagalkan. Kalau kita sadar loh ya, kalau kita sadar, bisa jadi Allah menunda itu akan Allah berikan yang lebih sempurna. Satu, bisa jadi Allah menunda itu untuk mempersiapkan hatimu ini supaya bersih betul-betul dulu sebelum mendapatkan apa yang kita hadapkan nanti. Istilah mintanya 1 minggu, dipending Allah jadi 1 bulan baru didatangkan. Sehingga kesimpulannya kita jangan mudah bersuudzon datang Allah. Nek syariate ya tak takoki ngene. Perkara sing kita minta wau lho. Wis katakanlah Korean awakmu dijaluk wong kae lho. Dibeli wong kae lho. Gelem ah. Jabe Korean di luar dugaan. Mboten. Kula pengen noto atiku parek nang Gusti Allah. Duh, ngeten iki kula makhluk, Korean makhluk, saged meksa? Mboten mboten saged. Mboten saged meksa. Sing iso meksa iku mung Gusti Allah. Tapi Gusti Allah iku menunda seperti ini ada 2 alasan yang harus kita resapi. 1, ada kalanya menunggu persiapan hati kita yang betul-betul belum bersih betul. Nanti ketika saat ini datang betul-betul bersih, itu ben tidak ada kendala. Nyun sewu, lari-lari mang gawe kopi, nyun sewu, gawe kopi. Gak mungkin Pak, gelas iku mang baladuk tok, ono uyuhe jaran, ono uyuhe kucing, terus langsung dicuri kop. Gak mungkin. Dibersihkan dulu. Walaupun dikasih jahe, gak mungkin didek sikil. Perkara penyet niku kan saged didek sikil. Iso uga dituthuk ambek barang sing bersih, yaitu hulek-hulek, ya toh?
Gak mungkin dihantem no tembok. Mboten mungkin. Karena perkara apik iku wadahe ya kudu bersih, perkara bersih wadahe bersih. Aku gak nganut kaidahmu son. Aku gawe kaidah dhewe. Apa kaidahmu? Barang iki kok kopi aku sing ngombe kok masih tak campur ya jaran cocotmu kate lapo. Loh, aku gak nyalahno iku hakmu. Cuman saya katakan akhlak. Akhlak sing bener iku nek isine suci, wadahe ya melu suci. Nyuwun sewu. Ini bahasa-bahasa kiasan seperti ini bisa kita terjemahkan dengan mudah bahwasanya kita harus selalu husnudon terhadap Allah dengan maksud biar hati ini tidak mudah kecewa. Kita ada maksud Allah, Pak. Bisa jadi maksud Allah jenengan iki disiapno perkara sing luwih sempurna. Kari nunggu waktu ngoten mawon. Lah terus inilah maksudnya kata Allah, innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah itu selalu beserta orang-orang yang hatinya sabar. Sabar itu akhirnya maknane wahwa al-ikhlas, ikhlas waridho yurido atas apa keputusan Allah. Di situ. Oleh sebab itu Pak Bu, berbicara tentang masalah cara sampean kali kula bagaimana untuk mensikapi hal itu. Mungkin sampean iling kula ngomong ngeten. Ora iso setiap detik, setiap napas berzikir hatimu tiap hari. Gak iso tiap hari ya, 1 minggu 1 kali. Artinya 1 minggu waktu istirahat jenengan gak kerja, libur, gunakan 24 jam untuk berzikir sampai tertidur. Gak bisa 1 minggu, 1 bulan, hanya ambilin 1 hari, 1 malam untuk melakukan itu. Selain daripada itu udah sak kobre malam sak bisanya. Karena jenengan dituntut kerja, dituntut berinteraksi dengan urusan dunia. Nggak bisa 1 bulan, 1 tahun, nggak bisa 1 tahun bongko lah ngoten nate nggih. Niku saking nemene wis, saking nemene. Ini bagi panjenengan aku yakin wabtaghi fima ataqallah darul akhirah, pasti jenengan akan lebih mentingkan menjaga hubungan hati pada Allah. Gak berat bagi jenengan untuk laksanakan. Ini akan berat bagi mereka yang hubud dunia, hati iki condong terhadap kesenangan kehidupan dunia. Berat Pak, itu berat. Tapi kalau jenengan yang sudah condongnya millata Ibrahim Hanifah, badan berat, apalagi sudah terbiasa, sehingga nanti ketika saat jenengan dihadapkan sesuatu yang miturut hukum syariat gak cocok, langsung klik sampean. Sehingga inilah yang dimaksud Allah dalam surah As-Saff tadi, Muhammad, janganlah kau membenci orang yang membencimu. Orang dibenci orang lah sakit tak Bu? Sakitnya ada di sini. Nggak mungkin di hati orang lain. Ini ngatine dewe,
di hatinya sendiri. Dan ini memang pada umumnya. Terus bagaimana Rasulullah kok bisa nggak sakit? Tiap mau berangkat sholat subuh didoni diludahi tetangga. Ludahnya itu habis tidur, belum sikatan pisan. Baunya ing mungguh beliau itu menjadi minyak kasturi. Jadi ngene Bu jenengan, garwan jenengan sampean sanjangi, Pak, sampean nek mari turu idonon aku ya. Itu kasturi, Mak. Ngene. Coba engko ambo tenan gak dadi kasturi, dadi kastubi. Yes. Iku kiasan aja, Pak. Artinya apa? Sesuatu walaupun menyakitkan secara umum, kalau Anda memandang Allahnya menjadi anteng hati sampean. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan ingat pada Allah, sadar semua datangnya dari Allah, sehingga orang yang memprotes itu sing gerakkan siapa? Adem hati sampean. Nggih. Tasih wonten Ibu Cukup nggih? Pun ngaten mawon, godho telo, godho gedang, terus no dewe ya didik dang ngoten. Pun monggo kita tutup Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.